Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan bersama-sama kita menjalankan ibadah. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini saya ingin memberikan kajian tentang bagaimana kedudukan anak dalam Islam. Kita tahu ibu-ibu bahwa 30 tahun atau 50 tahun mendatang, anak-anak kita lah nanti yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi mengendalikan kehidupan. Anak dalam Islam kedudukan yang pertama adalah bahwa mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk amanah yang diberikan oleh Allah, kita lah yang akan mendidik mereka menjadi yang baik, menjadi anak-anak yang menjalankan perintah agama. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa anak-anak itulah dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang akan menjadikan mereka Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Kemudian kedudukan anak yang kedua dalam Islam adalah bahwa anak merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai anak, ada yang mempunyai anak laki-laki, ada yang mempunyai anak perempuan, dan juga ada yang mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Kesemuanya itu memberikan kebahagiaan kepada kita. Semuanya itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Setiap anak-anak itu, baik laki-laki ataupun perempuan, akan memberikan kenikmatan tersendiri bagi kita. Ketika anak-anak perempuan kecil, kita bahagia melihat mereka lucu-lucu, berpakaian dengan pakaian yang indah dan menarik. Sedangkan pada anak laki-laki, ketika mereka bermain sepak bola ataupun ketika mereka naik di atas pohon, kita bahagia melihat. Jadi anugerah dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ternyata kedudukan anak juga merupakan ujian dan cobaan bagi orang tua. Ujian dan cobaan itu adalah seperti apa? Apabila anak-anak kita menjadi anak yang pandai, orang tua akan menjadi bangga. Mereka kadang-kadang akan menjadi pembicaraan di antara orang-orang tua yang lain, dan dibicarakan adalah selalu tentang kepandaian. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang kurang, yang mereka tidak mempunyai kepandaian ataupun kecerdasan dalam ilmu yang diberikan di sekolah? Ternyata anak-anak itu mempunyai keahlian sendiri-sendiri. Kita harus bisa mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mempunyai karakter tersendiri dan mereka mempunyai spesialisasi sendiri. Tidak perlu kita bangga hanya dengan anak yang mereka cerdas hanya di sekolah saja. Kita juga harus bangga bahwa ketika anak-anak tidak cerdas di sekolah, ternyata mereka juga bisa melakukan ataupun mempunyai keahlian tertentu yang membanggakan juga orang tuanya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah bahwa anak adalah merupakan penerus generasi kita, penerus keturunan kita. Maka sebagai orang tua, kita hendaklah memberikan kepada anak-anak kita itu adalah yang terbaik. Kita memberikan anak-anak kita pendidikan yang baik, pendidikan dalam agama, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di luar sekolah. Jadi sebagai penerus garis keturunan tadi, kita bisa melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 133, ketika Nabi Yakub saat mau akan menyebut Nabi Yakub, dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa."
dan kami hanya berserah diri kepada-Nya. Ya, jadi anak-anak kita itu nanti kita akan berusaha untuk mendidik mereka agar mereka selalu menyembah Allah, menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kedudukan yang kelima adalah pelestari pahala bagi orang tua. Jadi anak-anak kita adalah sikap dan perilakunya akan mencerminkan keimanan dan juga ketaatan, kepasrahan terhadap Allah. Kesalehan itulah yang akan menjamin terkabulnya doa untuk orang tua. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal, maka ada 3 terputus segala amalnya kecuali 3, yaitu pertama, sedekah jariah, kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak soleh yang memanfaatkan tuanya. Ketika kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, maka mereka nanti akan menjadi amal jariah bagi kita, yaitu akan selalu mendoakan kita. Yang terakhir adalah bahwa anak itu adalah makhluk independen. Yang dimaksud dengan independen adalah bahwa mereka mempunyai takdirnya tersendiri. Mereka tidak akan dipaksa oleh individu lain, termasuk juga kedua orang tuanya. Jadi kita tidak bisa memaksa anak-anak kita untuk menjadi seorang ustadz misalkan, menjadi seorang dokter, tapi itu adalah keinginan dari anak-anak itu sendiri dan juga keahlian mereka, bakat ataupun yang kemauan kesenangan mereka. Kita harus mengikuti kesenangan. Nah, jangan kita memaksakan kehendak kita, karena setiap manusia lahir di dunia ini nanti akan mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya sendiri, seperti dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 41, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya dan akan diberi balasan dengan balasan yang paling sempurna. Kelak anak-anak kita akan bertebaran di muka bumi, dan mereka yang akan meninggikan kalimat Allah, mengendalikan kehidupan ini, tetapi hati mereka merindukan kehidupan kampung akhirat. Mereka anak-anak bukanlah anak-anak yang sekedar cerdas otaknya, dan itu semua terwujud jika kita tidak mempersiapkannya hari ini. Saya, Dr. Hewan Cipung Multri Suryandani, Ketua PW Salimah NTB, mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga amalan kita di bulan ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.